Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta kajian Ba'dah Subuh Zoom Al-Hasani. Marilah kita bersama-sama bersyukur karena pagi ini masih diberi kesempatan menjemput ladang pahala melalui indahnya menuntut ilmu. Pagi ini kebanggaan tersendiri bisa dikumpulkan bersama Ibu pilihan Allah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai daerah. Semoga bisa menjalin ukhuwah yang erat yang dipersatukan oleh Al-Quran. Bapak Ibu, mari kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh, yaitu surat Ali Imran ayat 101 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hasrijal Al-Hasani. Pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Titin Suprihatin. Terlebih dahulu, saya sapa dan saya hormati. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Devi, gimana kabar? Semoga Buya sehat bersama keluarga. Amin, amin, amin. Itu juga semua kita ya. Semua peserta Hasani, semua sehat-sehat. Amin, ya Rabbi. Amin, amin. Kepada Bapak Ustadz Hasrizal Al-Hasani, kami persilakan. Syukran Bu Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadilu ma tamasaktum bihima kitaballahi wa sunnatun nabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyairin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Terutama pagi ini kita masih dalam kondisi agama Islam yang kita pegang teguh sampai akhir hayat kita, dan nikmat Islam ini adalah nikmat yang terbesar yang pada saat kita lahir ke muka bumi. 1:5 orang yang lahir ke muka bumi, hanya satu yang beragama Islam, satu-satunya agama yang Allah ridai. Kita mendapatkan itu, alhamdulillah. Walaupun dalam perjalanan, misalnya kita lahir dalam kondisi non-muslim, lalu kita dalam perjalanan dapat hidayah memeluk agama Islam, itu juga kebutuhan sangat luar biasa. Lalu Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini mudah bagi kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah kita ke masjid, mudah kita baca Quran, mudah kita berzakat, mudah kita pergi haji, mudah, ringan semuanya. Kenapa? Faktor iman. Juga mudah bagi kita meninggalkan maksiat. Kita dengan mudah meninggalkan perjudian, dengan mudah meninggalkan perselingkuhan, dengan mudah meninggalkan minum khamar. Mudah. Kenapa? Ada iman. Lalu Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, kita melaksanakan aktivitas dengan sempurna. Melangkahkan kaki dengan sempurna, melihat Al-Quran membacanya sempurna, mendengar omongan dari orang juga sempurna, pun berkata-kata dengan sempurna. Itu sehat kita. Dan nilai sehat itu unlimited value. Nggak bisa. Bapak, andai saja kita ada orang yang ingin beli mata kita, harga 5 triliun, no way, nggak ada kan. Atau gigi kita dicabut satu, diganti dengan harga 500 miliar, saya yakin nggak ada yang mau. Jadi nilai tubuh kita tuh luar biasa, unlimited value. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini, kita diberikan Allah modal untuk memperbanyak amal ibadah.
Sehingga waktu-waktu kita hanya bernilai ibadah. Tidak ada lagi kegiatan kita di luar ibadah. Kita nggak mungkin lagi membuang waktu karena waktu sudah mepet. Masih banyak yang kurang bagi kita. Sehingga setiap denyut jantung kita, setiap helaan nafas kita, setiap kedipan mata kita, dan setiap langkah kita harus bernilai ibadah. Dan pagi ini Allah berikan kita yang sangat spesial sekali, yaitu mentadaburi Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran. Ingin memahami Al-Quran. Tidak semua orang Allah berikan rasa. Hanya orang-orang pilihan. Hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan rasa nikmat mencintai Al-Quran. Saya banyak mengajak teman-teman, apa jawabannya, entahlah, besoklah, nantilah, masih sibuklah, dan sebagainya. Kita Allah berikan nikmat kelapangan dalam memahami Al-Quran, satu nikmat dan sangat luar biasa. Dan perlu kita syukur itu semuanya. Dan kita Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kalau kalian bersyukur, Allah sumber akan tambah. Wa la in kafartum inna azabil syadid. Kalau kita mengkufuri nikmat ini, maka azabku pedih. Kita bersyukur, dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan Amdan Syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada makhluk yang sangat istimewa, yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini, yang membawa manusia dalam kondisi yang jahiliyah kepada kondisi yang terang menderang begina kebenaran. Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, role model kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita. Beliau sudah mempraktekkan bagaimana Al-Quran dibaca, bagaimana Al-Quran dipahami, dan bagaimana Al-Quran diamalkan. Beliau adalah Al-Quran berjalan. Satu hari, sahabat bertanya pada Aisyah, "Ya Aisyah, ya Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah?" Aisyah menjawab, "Kalau kamu ingin tahu Rasulullah, belajar di Al-Quran. Beliau adalah Al-Quran berjalan." Tanda kita cinta Allah, tanda kita cinta Rasul, kita ingin belajar Al-Quran. Sampai hayat kita di kandung badan nanti, kita tetap belajar. Bagi kita, ada pertemuan, tidak ada lagi perpisahan dengan Quran. Kita tidak akan pernah meninggalkan Quran lagi. Hari ini hari kita, tetap kita bergelut dengan Al-Quran. Dan kita berharap nanti di yaumil hisab berjumpa dengan beliau. Beliau lah yang selalu mengingat kita. Sampai akhir hayat pun beliau mengingat kita selalu. Mengkhawatirkan kita. Ummati, 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 umatku bagaimana Jibril. Umatku. Kita yang dipikirkan. Di penghujung hidup beliau, kita yang dipikirkan. Begitu bangkit pun beliau, apa pertanyaan beliau kepada Nabi Jibril? Ya Jibril, hari apa sekarang? Hari berbangkit ya, kekasih Allah. Umatku mana? Begitu tahu hari berbangkit, maka pertanyaan beliau adalah, umatku mana Jibril? Bukan nanya Aisyah mana, Fatimah mana, apa mana, bukan. Dia tanya apalah, umatku Jibril mana? Kita yang pertama ditanya. Wajar sekali kita mencintai beliau, wajar sekali kita mengagungkan beliau, wajar. Karena nasib kita dalam jangka panjang beliau ajarkan. Semoga kita bisa berjumpa dengan beliau nanti di yaumil hisab. Beliau mengenal kita dengan kita cinta Quran, di wajah kita berseri-seri, ada tanda hitam di atas putih, jelas sekali tandanya. Kita sangat mencintai Quran. Mudah-mudahan kita bergandeng tangan dengan beliau masih surganya Allah, dan di surga pun kita berharap menjadi tetangga beliau. Nggak cukup berbaringan tangan habis itu berpisah, kita nggak mau lagi berpisah dengan beliau. Tetangga kita beliau, begitu hidupnya seperti hidup di dunia ini, begitu buka jendela pagi yang terlihat adalah beliau, senyuman beliau, senyuman di bibir beliau yang sangat rekah. Kita sangat berharap begitu. Nah, apa modal kita? Apa sih andalan kita? Kok gitu-gitu amat kata orang? Apa kita keinginan kita? Ya modal kita cuma satu, mencintai Al-Quran. Kita mungkin belum paham Al-Quran. Kita mungkin masih terbata-bata dalam memenggal ayat. Kita mungkin masih susah dalam menyamu-nyamu huruf. Tetapi modal kita sama semuanya, yaitu mencintai Al-Quran. Sama-sama cinta kita besar kepada Al-Quran. Walaupun berbeda dalam pemahaman, tapi cinta kita sama semua. Itulah modal kita untuk mencapai visi dan misi kita. Baik, Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat 101. Pagi ini saya ditemani oleh Bu Titin Supriyatin dari Surabaya. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya tahu Bu Titin ini sangat gigih bertanya di Zoom. Pokoknya ada ayat yang dibahas, belum selesai, belum tahu Bu Titin pasti nanya. Pokoknya pertanyaan
gencar Bu Titin. Itu ya Bu Titin ya. Insya Kenapa tuh? Allah Ustadz, karena ingin tahu Ustadz, penasaran Ah. kalau belum tahu. Iya ya, pokoknya ada ayat dijalankan, tidak ketemu tuh penasaran ya Bu Titin ya. Insya Allah. Bu Titin kapan masuk Al-Hasani? Insya Allah pembukaannya 22 Agustus, Senin malam Ustadz, tapi Ingat dicatat ya. kenapa? Dicatat ya pembukaan tanggalnya. Oh iya Ustadz, kalau hal yang penting Insya Allah saya catat sebagai penanda. Ini kan sangat Oh, penting bagi saya. oh, sejarah hidup ya Bu ya. Itu Ustadz teorinya tanggal 31 Agustus. Oh, Pembukaan tanggal 22, teorinya 31 Agustus, hari Rabu, jam 20 malam. lengkap ya catatannya ya. Cakep. Sebelumnya Bu Titin pernah belajar? Insya Allah saya belajar Ustadz, tapi belajar Al-Quran, tapi langsung terima jadi Ustadz. Artinya saya langsung melihat terjemahan di Al-Quran, tidak tahu asal-usulnya dari mana. Oh, tapi mandiri belajarnya. Kalau ini Insya Allah Nah, Ustadz. pada saat belajar sebelum masuk Al-Hasani itu mandiri. Sendiri Iya. atau pakai guru? Iya. Juga apa nama itu saya juga belajar bahasa Arab, tapi aplikasinya belum sampai ke menerjemahkan Al-Quran. Oh, jadi berarti sebenarnya sudah belajar duluan ya sebelum di Al-Hasani. Sudah pernah ada bekal ya? Insya Allah. Saling melengkapi Ustadz. Ini yang ini mempercepat Insya Allah. Wah, mudah-mudahan langkah Ibu Allah ridai ya. Insya Allah. Udah siap Ibu ya? Ini Ibu latihan ayat ini berapa lama ini? Waktu dikasih tugas 29 November Ustadz, kemudian langsung pelan-pelan saya kerjakan, kemudian Insya Allah 2 kali kita latihan dengan Bu Nel dan juga dengan Ustadz. Oke. Udah siap Bu Titin ya? Insya Allah Ustadz. Silakan Bu Titin, waktu dan tempat dipersilakan seluas-luas. Baik, terima kasih Ustadz Ija, terima kasih Bu Vivi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rizal Al-Hasani, yang saya hormati para pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, yang saya hormati pembimbing tahsin Al-Quran, seluruh para hadirin kajian Badak Subuh yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah bahwa pada hari ini, yaitu hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, pada pagi yang penuh berkah ini, kita dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita dapat menghadiri acara kajian rutin Ba'da Subuh gramatikal Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini saya insya Allah akan mendampingi Ustadz Rizal Al-Hasani menguraikan ayat Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 101. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan pertama, rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dipertemukan dengan Ustadz Rizal dengan metode gramatikal Al-Hasaniyah dalam menerjemahkan Al-Quran. Karena sekarang setelah belajar di Al-Hasani kurang lebih selama 4 bulan,
alhamdulillah sedikit demi sedikit saya mulai bisa memahami Al-Quran dengan cara menguraikan dan menerjemahkan kata demi kata sendiri, tanpa harus melihat terjemahan Al-Quran yang sudah ada. Padahal sebelumnya, saya kalau ingin memahami Al-Quran harus melihat terjemahannya, baik terjemahan secara global maupun terjemahan per kata. Metode Al-Hasani ini simple, insya Allah mudah dipahami, sehingga bisa membantu siapa saja yang ingin belajar Al-Quran, ingin memahami Al-Quran walaupun belum pernah belajar di pondok pesantren. Ibaratnya metode Al-Hasani ini adalah suatu jalan tol untuk menuju pemahaman Al-Quran. Semoga nantinya saya bisa membaca Al-Quran seperti membaca Quran. Begitu dibaca, langsung tahu artinya. Recording in progress. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya juga sangat bersyukur dan merasa beruntung karena dipertemukan dengan komunitas yang sangat luar biasa. Ya, saya katakan sangat luar biasa karena komunitas Al-Hasani ini orang-orangnya sangat luar biasa dalam mencintai dan luar biasa pula dalam semangat mempelajarinya. Tentunya ini berkat arahan dan himbauan dari Ustadz Rijal. Beliau tidak bosan-bosannya. Setiap hari kami diingatkan betapa pentingnya Al-Quran, betapa pentingnya mempelajari dan mencintai Al-Quran. Karena kelak di akhirat, Al-Quran yang kita pelajari, Al-Quran yang kita cintai, Al-Quran yang kita amalkan serta yang kita ajarkan bisa menjadi saksi dan pembela di hadapan Allah, serta bisa memberi syafaat pada kita di hari kiamat nanti. Insya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Amin. Ustadz Rijal juga selalu memotivasi kami dengan 5 pilarnya dalam mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, yaitu diantaranya adalah niat belajar Al-Quran harus betul-betul ikhlas hanya karena Allah. Kita juga harus punya hajat yang kuat dan harus yakin bahwa belajar Al-Quran itu mudah dan mudah. Seperti tercantum dalam surat Al-Qamar ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Saya juga sangat bersyukur dan bahagia dipertemukan dengan komunitas yang sangat istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Karena komunitas di Al-Hasani ini sangat heterogen. Tidak hanya terdiri dari berbagai suku, tapi juga dari berbagai tingkat usia, mulai usia 14 tahun sampai usia di atas 70 tahun. Juga terdiri dari berbagai profesi, mulai dari ibu rumah tangga sampai profesor. Dari berbagai bidang keilmuan, ada yang profesinya dokter, ada perawat, ada insinyur, ada ekonom, ada ahli hukum, ada pejabat instansi negara, ada pegawai swasta, ada pengusaha, ada dosen, ada guru, dan lain sebagainya. Juga komunitas Al-Hasani ini hadir dari berbagai daerah, bukan hanya dari berbagai wilayah di Indonesia, tapi juga hadir dari belahan dunia lainnya, seperti Australia, Kanada, Inggris, Ottawa, Montreal, dan lain sebagainya. Yang luar biasanya lagi, walaupun jarak berjauhan, beda tempat, bahkan beda waktu dengan segala kesibukannya, tapi semua itu tidak membuat surut untuk selalu hadir bersama belajar gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani ini. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai kesehatan, kesempatan, dan kemudahan, serta istiqomah dalam
belajar dan mencintai Al-Quran. Ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Itu pula yang selalu dikatakan Ustadz Rijal. Sekali layar terkembang, pantang mundur ke belakang. Sekali kita bersama Al-Quran, selamanya, sampai akhir hayat kita senantiasa bersama Al-Quran. Insya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih saya. Yang pertama dan yang utama tentunya, kepada Ustadz Rijal Al-Hasani. Beliau sebagai penyusun, pembina, sekaligus juga pengajar dan pembimbing kami dalam belajar gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Terima kasih banyak Ustadz. Ustadz telah mengajar dan membimbing kami dengan sangat sabarnya. Ustadz juga telah mencurahkan tenaga, pikiran, serta waktu untuk memberikan ilmu kepada kami. Ustadz Rijal tidak kenal lelah. Setiap harinya, mulai ba'da subuh sampai tengah malam, secara bergantian, kelas demi kelas, beliau mengajar kami. Semoga Allah senantiasa memberi karuniai kepada Ustadz Rijal sekeluarga. Berupa keberkahan, kesehatan, dan panjang usia, agar tetap bisa bersama-sama kami dalam mempelajari dan mencintai Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih juga kepada pembimbing kami, yaitu pembimbing kelas malam grup Agustus 22, yaitu Ibu Dr. Nel Ermawati dan Pak Joko, yang telah membimbing kami bersama-sama Ustadz Rijal. Terima kasih Bu Nel, terima kasih Pak Joko, yang telah membimbing kami dengan sangat sabar dan telaten. Terima kasih juga Bu Nel, Ibu selalu merespon pertanyaan-pertanyaan saya via WA, walaupun Ibu tentunya sangat sibuk. Rasa terima kasih saya haturkan juga kepada Ibu Aini. Terima kasih Bu Aini telah mengajak dan mengenalkan saya dengan grup Al-Hasani ini. Tanpa Bu Aini, mungkin saya saat ini tidak berada di sini. Apapun yang telah dilakukan, baik oleh Ustadz Rijal, Bu Nel, Pak Joko, Bu Aini, serta para pembimbing lainnya, semoga menjadi ladang amal yang pahalanya insya Allah berlipat dan mengalir selamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga saya ucapkan untuk teman-teman kelas malam grup Agustus 2002. Kelas yang selalu kompak, yang selalu saling mensupport satu sama lain. Kelas yang selalu semangat. Saking semangatnya, kami sampai sering lupa waktu, lupa capek, juga lupa ngantuk. Kalau tidak diingatkan akan waktu, maunya berdiskusi terus, walaupun jam menunjukkan hampir jam 10 malam. Kelas yang juga sangat aktif dan kadang heboh, serta lucu dengan celetukan-celetukan dalam logat bahasa Minangnya. Walaupun saya tidak mengerti apa yang diomongkan, saya sering geli dan senyum-senyum sendiri mendengarnya. Sungguh, suasana kelas yang sangat menyenangkan. Saya rasa terima kasih saya juga haturkan kepada ketua kelas kami, yaitu Pak Hilman Sarkawi. Bapak Hilman Sarkawi ini adalah ketua kelas yang juga sangat luar biasa. Beliau telah mengajarkan kami bagaimana cara belajar dengan mudah, yaitu dengan menggunakan metode mind map otak kanan dan otak kirinya. Terima kasih Pak Hilman, Bapak selalu meng-share rangkuman materi dengan pola otak kanan dan kirinya, dengan berbagai warna-warni tulisan, sehingga sangat menarik tampilannya dan mudah memahaminya. Tidak lupa saya haturkan juga terima kasih kepada Bapak yang selalu hadir di kajian badan ini. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas keakrabannya. Walaupun belum pernah ketemu satu sama lain, tapi saya merasakan seperti saudara. Semoga kebersamaan dan persaudaraan ini berlanjut sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Amin. Amin.
Itulah Bapak Ibu hal-hal yang membuat saya merasa sangat bersyukur, merasa sangat beruntung, dan merasa sangat berbahagia berada tengah-tengah komunitas Al-Hasani ini. Alhamdulillah, Allah masih memberi kesempatan kepada saya untuk belajar dan memahami Al-Quran. Walaupun di usia saya yang setua ini, tidak ada kata terlambat. Dan ini tentunya merupakan suatu karunia yang sangat besar bagi saya yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, sekali lagi, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih Ustadz Rijal, terima kasih Bu Nel, Pak Joko, dan Bu Aini, serta terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan mencoba mulai menguraikan surat Ali Imran ayat 101. Izinkan saya share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Sudah. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menguraikan, saya akan menguraikan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Baik, ayat Ali Imran 101 ini saya bagi menjadi 24 penggalan, yaitu penggalan pertama wa, penggalan kedua kaifa, penggalan ketiga takfuruna, penggalan keempat wa, penggalan kelima antum, penggalan keenam tutla, penggalan ketujuh ala, penggalan ke-8 kum, penggalan ke-9 ayatullah, penggalan ke-10 wa, penggalan ke-11 fi, penggalan ke-12 kum, penggalan ke-13 rasuluhu, penggalan ke-14 wa, penggalan ke-15 man, penggalan ke-16 ya'tasim, penggalan ke-17 bi, penggalan ke-18 Allahi, penggalan ke-19 fa, penggalan ke-20 qad, penggalan ke-21 hudia, penggalan ke-22 ila, penggalan ke-23 sirotin, penggalan 24 yaitu penggalan terakhir mustaqimin. Dari 24 ini, saya bagi menjadi 2 paragraf atau 2 bagian. Bagian pertama adalah penggalan 1 sampai penggalan ke-13. Bagian kedua 14 sampai 19. Baik Bapak Ibu, saya mencoba menguraikan dari penggalan pertama. Penggalan pertama wa adalah huruf bermakna yang artinya dan. Kaifa huruf bermakna artinya bagaimana. Takfuruna adalah KKSAD. KKSAD
singkatan dari kata kerja sekarang dan akan datang. Dikatakan KKSAD karena berawalan ta, berakhiran waw sukunna. Pelakunya antum, yang artinya kalian, akar katanya kafaro, polanya fa'ala, artinya kalian kafir. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 378. Penggalan berikutnya adalah penggalan keempat, yaitu wa. Wa adalah huruf bermakna artinya dan. Penggalan kelima, antum. Antum adalah kata ganti yang artinya kalian. Penggalan selanjutnya adalah tutla. Tutla adalah KKSAD pasif. Dikatakan KKSAD pasif karena berawalan tu, pelakunya hia yang artinya dia, akar katanya sesuai dengan huruf syiah sesuai kaidah huruf syiah nomor 7 yang terdapat dalam buku teori halaman 28, dikatakan bahwa dalam KKSAD bila setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun harokat atau mati hidup, maka tambahkan huruf syiah di belakang dengan sistem try and learn. Sehingga akar katanya bisa ditambah huruf alif, wawu, atau ya. Kata tutla setelah dibuang taknya maka tinggal tak sukun dan lam. Oleh karena itu, akar katanya bisa talam, bisa talawa, bisa talaya. Selanjutnya, setelah dicari di kamus dengan sistem try and learn, ketemunya di bagian talawa, yaitu akar katanya adalah tala, yang artinya membaca. Polanya fa'ala, karena bentuknya KKSAD pasif, maka arti dari tutla adalah dia dibacakan. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 79. Penggalan selanjutnya adalah ala. Ala adalah huruf bermakna yang artinya kepada. Penggalan ke-8, kuntum. Kuntum ini adalah kata ganti yang artinya kalian. Penggalan ke-9, ayatullah. Ayatullah adalah kata benda majemuk karena kata benda kedua berharokat kasroh. Terdiri dari ayatu dan Allahi. Ayatu akar katanya awaya, kata bendanya ayatun. Ayatu ini merupakan kata benda jamak karena ada ya panjang. Polanya fa'latun. Artinya ayat-ayat. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 53. Kata benda kedua adalah Allah, artinya Allah. Maka arti dari ayatullah ini adalah ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah ini merupakan pelaku subjek daripada hia di kata tutla. Tutla artinya dia dibacakan. Sehingga yang dimaksud dia di sini adalah ayat-ayat Allah. Selanjutnya adalah penggalan ke-10. Penggalan ke-10 adalah wa, huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-11 fi. Fi adalah huruf bermakna artinya di dalam. Penggalan ke-12 kum. Kum adalah kata ganti yang artinya kalian. Penggalan ke-13 rasuluhu.
Rasulu ini adalah kata benda majemuk dengan ciri terdiri dari kata benda dan kata ganti, yaitu rosulu dan hu. Rosulu, akar katanya rosila, kata bendanya rosulun, pola kata bendanya faulun. Artinya seorang rasul. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 141. Kata benda kedua, kata gantinya adalah hu, yaitu artinya ya, sehingga arti rasuluhu adalah rasulnya. Arti bagian ke-1 yaitu penggalan 1 sampai ke-13 adalah, dan bagaimana kalian kafir, sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan rasulnya pun berada di tengah-tengah kalian. Penggalan selanjutnya adalah penggalan ke-14, wa. Wa adalah huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-15, man. Man adalah huruf bermakna yang artinya barang siapa. Penggalan ke-16, ya taksim. Ya taksim adalah KKSAD dengan ciri berawalan ya. Ya taksim ini berasal dari kata ya taksimu. Tapi karena ada man, huruf man ini merubah harokat huruf terakhir menjadi sukun. Sehingga dari ya taksim menjadi ya taksimu berubah menjadi ya taksim. Pelakunya huwa yang artinya dia. Akar katanya asoma. Polanya ifta'ala, artinya dia berpegang teguh. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 269. Penggalan selanjutnya adalah penggalan ke-17, bi. Bi adalah huruf jar yang artinya dengan. Penggalan ke-18, Allahi, artinya Allah. Penggalan selanjutnya adalah fa, yaitu huruf bermakna artinya maka. Penggalan selanjutnya adalah qad, huruf bermakna yang artinya sungguh. Penggalan selanjutnya adalah penggalan ke-21, hudia. Dia ini KKL pasif. KKL singkatan dari kata kerja lama. Dikatakan KKL pasif karena huruf pertama berharokat domah, huruf kedua berharokat kasroh, dan huruf ketiga berharokat fathah. Pelakunya huwa yang artinya dia. Akar katanya hadaya, polanya fa'ala. Artinya dia telah diberi petunjuk. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 480. Penggalan berikutnya adalah penggalan ke-22, yaitu ila. Ila adalah huruf jar yang artinya kepada. Penggalan berikutnya adalah penggalan ke-23. Sirotin. Sirotin adalah kata benda dengan ciri dahului huruf jar dan ada harokat tanwin di huruf terakhir. Akar katanya saroto, kata bendanya sirotun. Karena ada huruf jar, maka sirotun berubah menjadi sirotin. Polanya fi'alun, artinya jalan. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 215. Penggalan selanjutnya adalah penggalan 24, yaitu penggalan terakhir, yaitu mustaqimin. Mustaqimin adalah kata benda pelaku aktif, cirinya berawalan mu, huruf kedua akar kata berharokat kasroh.
akar katanya qawama menjadi qoma. Kata bendanya qaumun, pola kata kerjanya istaf'ala, pola kata bendanya mustaf'ilun, artinya yang lurus. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 362. Arti bagian kedua yaitu penggalan 14 sampai 24 adalah dan barang siapa dia berpegang teguh dengan ayat-ayat Allah, maka sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Arti keseluruhan surat Ali Imran ayat ke-101 adalah dan bagaimana kalian kafir sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kalian. Dan barang siapa dia berpegang teguh dengan ayat-ayat Allah, maka sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran Bu Titin ya. Sami Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Komplit ya. Alhamdulillah, Bu Titin, Suprihatin. Terima Iya. kasih Bu Titin. Muntas, Bunda. Insya Allah, amin. Berkat. Oke. Semuanya. Tuntas ya Bu Titin ya. Saya nggak nambah lagi gramatikanya. Dikit aja nanti masalah konteksnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa, maka dan bagaimana. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, mengherankan. Wa kaifa takfuruna wa antum tusla alaikum ayatullah. Mengapa kalian kafir? Ya, takfuruna bagaimana kalian kafir? Wa antum tusla, dan kalian membaca dan dibacakan alaikum pada kalian ayat Allah. Kok kafir? Ayat Allah dibacakan. Dan yang kedua, wa fikum rasuluh, dan di tengah-tengah kalian ada juga seorang rasul. Jadi nggak mungkin. Rasul kan membawa mujizat. Sahabat-sahabat, orang-orang sekitarnya melihat semua mujizat itu yang ada pada Rasulullah. Kok kafir? Kok nggak percaya? Kok nggak yakin? Nah, kita tidak pada saat itu jauh tempatnya percaya. Jadi insya Allah iman kita tinggi nilainya. Wa kaifa takfuruna wa antum tusla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Jadi mengapa kalian kafir? Ini suatu pertanyaan, bukan pertanyaan tapi mengherankan. Kenapa kafir sih? Kok nggak percaya sih? Bapak anak, kok kamu nggak percaya sih? Aku bapakmu. Nah itu ya. Nah itu aja. Tiap hari kamu makan di rumahku, tiap hari begini. Jadi begitu juga Rasulullah. Tiap hari melihat Rasulullah dengan segala mujizatnya, kok masih kafir. Nah kita ini yang berita keduanya. Wa may ya'tasim, dan barang siapa yang berpegang teguh billah kepada Allah, dan itu kepada ayat-ayat Allah tadi ya. Maka sungguh-sungguh dia diberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Jadi berpegang teguh kepada Al-Quran. Ayat Allah itu Al-Quran. Semoga kita bisa berpegang teguh kepada Al-Quran ini yang kita baca sehari-hari. Kita baca, kita pahami, kita amalkan. Kita baca, kita pahami, kita amalkan. Terutama masalah akidah. Bahwa agama Islam adalah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap berpegang teguh kepada ini. Selalu kita Al-Quran, kita kemana kita pergi, Al-Quran selalu di hati kita. Demikian Bu Titin dan Bu Vivi, semoga apa yang kita bahas pagi ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan diringankan dalam amalkannya. Makasih. Kalau ada yang salah itu dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Bu Vivi, kami kembalikan untuk dituntun diskusi dan tanya jawab. Silakan Bu Vivi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Titin Suprihatin. Ibu juga telah mewakili kita semua dengan ungkapan perasaannya. Kita juga ikut terharu semua tadi. Demikianlah uraian Al-Quran, berikut penjelasannya, surah Ali Imran ayat 101. Semoga kita dapat menyerap ilmunya, kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.